Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Pulang Sekolah. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat gong banget nih teman-teman. Ada yang tahu siapa? Oke, langsung aja ya teman-teman, kita persilakan bintang tamu kita untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Perkenalkan nama saya Hadian dari Eskul Jurnal Grafi. Asik, tepuk tangan teman-teman. Eee, Oke Hadian, kira-kira aku mau nanya nih, apa sih alasan kamu nih masuk ke dalam ekskul jurnal grafi? Pertama ya, ini jawaban serius dulu nih. Oke siap. Ini bisa jadi wadah untuk mengembangkan bakat saya dalam bidang fotografi ataupun videografi. Karena di sini kita belajar banyak lah tentang fotografi, kayak dari dasar-dasarnya kayak segi exposure, komposisi, dan lain-lainnya. Anjay, Dan kalau jawaban yang konyolnya? iya, Heeh. jadi karena saya punya kamera, jadi saya masuk biar kamera saya kepake. Oke betul banget. Oke, tadi kan ini udah alasan nih. Kira-kira Hadian tuh emang udah tertarik sama dunia fotografi gak sih sebelum join ke jurnal grafi? Jadi saya sudah mulai tertarik nih, ke dunia fotografi itu dari SMP pas Covid. Iya. Kan nggak ngapa-ngapain tuh, jadi ada kamera mulai belajar online, belajar sendiri otodidak, nyari-nyari terus mulai foto-foto sendiri dan akhirnya, tertarik sama dunia fotografi. Oke, jadi, menemukan suatu hobi yang baru ya? Iya betul. Oke. Aku mau nanya nih, kan Hadian ini as leader jurnal grafi nih ya? Iya betul. Kira-kira di dalam ekskul jurnal grafik kegiatannya ngapain aja sih setiap hari itu, setiap Kamis yang biasanya pulang sekolah tuh, yang sama banyak banget pelatihnya? Jadi setiap Kamis kita kadang ada materi yang disampaikan oleh pelatih kita, yaitu Kak Faiz sama Kak Nina. Nah selain, materi, kadang juga misalnya kita lagi ada project, kita melakukan syuting gitu di hari Kamis. Ataupun biasanya evaluasi dari, kegiatan kita sebelumnya, kayak hari ini hari Minggu kita syuting, biasanya nanti ada evaluasi di hari Kamis. Oke. Kegiatan yang paling berkesan yang pernah Hadian rasakan dalam ekskul jurnal grafi itu apa sih? Boleh kali di-sharing-sharing nih sama Jupik yang lagi nonton. Mungkin yang paling berkesan itu pada saat pembuatan film pertama, Film apa tuh? lupa judulnya. Iya lupa judulnya. Iya. Itu pada saat kelas 10 awal-awal masuk. Nah Mhm. itu bikin film untuk lomba kalau nggak salah Linguistik. bukan, Oh ya, Adves iya iya. dari KPK. Wih Nah keren banget. itu sama Maul juga, ya Iya musiknya. betul. Jadi filmnya itu bertemakan tentang anti korupsi gitu ya? Iya betul, ya temanya tentang anti korupsi karena yang menyelenggarakan juga dari KPK. Betul banget. Oke, kan jurnal grafi ini kan gabungan ya dari jurnalistik dan juga fotografi. Kira-kira, taktik atau strategi Hadian sebagai leader untuk menggabungkan ekskul ini supaya makin solid lagi nih, gimana nih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lagi nonton yang mungkin di sini lagi bingung untuk menggabungkan atau mensolidaritasi ekskulnya, bisa banget nih di-sharing. Jadi buat menggabungkan ini biasanya kita, karena terdiri 2 jurnalistik dan Ah, fotografi, kita udah ada pembagiannya. Di kita itu ada 3 divisi, ada praproduksi, produksi, dan pasca. Nah, pra ini biasanya, para anak-anak jurnalistik karena itu bagian buat bikin skrip, terus bikin artikel dan hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Nah, untuk produksi ini biasanya anak fotografi, di mana itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan produksi di lapangan kayak dokumentasi, syuting, dan lain-lain kayak di, proses syuting podcast ini. betul. Nah, ini beberapa untuk yang teknis itu dari anak fotografi. Oke. Nih, kan pastinya suatu ekskul yang keren tuh di belakangnya ada pelatih-pelatih yang keren banget nih. Mungkin mungkin bisa sedikit dikenalin siapa aja sih sejauh ini pelatih dari ekskul jurnalistik ini? Oke, jadi, pelatih kita ada 2, Siapa aja tuh? yang udah disebutin di awal tadi, Kak Faiz sama Kak Nina. Oke. Kak Nina itu lebih ke bagian jurnalistiknya tentang penulisan
skrip, artikel, dan lain-lain. Kalau Kak Fai lebih ke teknis untuk fotografi, tentang teknik-teknik foto, video, lighting, audio, gitu. Oke, kira-kira ilmu berharga, ilmu yang sangat emas yang bisa diserap dari para pelatih yang keren-keren banget nih, apa sih Hadian? Mungkin bisa banget di-share ke teman-teman. Mungkin ilmu-ilmunya ya itu dari ilmu fotografi, karena Kak Fai juga kan sudah lama di dunia Dunia fotografi. fotografian ini. Nah, Oke. terus Kanina juga memang dari jurnalis, jadi banyak ilmu-ilmu yang kita dapat karena mereka kan juga sudah berpengalaman lebih lama dari kita, Betul gitu. banget. Oke teman-teman, aku juga pengen sharing sedikit nih, kan aku juga bagian dari jurnalgrafi, tapi aku bagian yang jurnalistiknya. Kalau dari pelatih aku itu adalah Kanina. Nah, aku pernah belajar sama Kanina itu tentang berita, ternyata, berita tuh nggak yang cuman itu doang loh teman-teman, banyak lagi dalam-dalamnya yang perlu kita gali lagi supaya berita itu dapat tersampaikan dengan baik. Oke, selanjutnya nih, buat temen-temen yang mau belajar fotografi, ada tips dasar gak sih biar lebih satset gitu, biar foto yang dihasilkannya biar mantul? Mungkin buat teman-teman yang mulai belajar fotografi, ada salah satu teknik dasar dalam fotografi yaitu segitiga exposure. Di situ ada 3 item, ISO, shutter speed, dan juga aperture. ISO itu adalah dia yang mengatur itu adalah sistem dari kamera untuk mengatur intensitas cahaya dari kamera tersebut, seberapa terang atau seberapa gelap. Untuk shutter speed, ini dia mekanikal, seberapa cepat kamera tersebut menangkap gambar. Biasanya kita menggunakan shutter speed yang tinggi untuk objek yang bergerak cepat seperti fotografi, sport fotografi, Oh. misalnya bola, Oh iya betul. hoki, dan lain-lain. Iya, Kalau aperture ini adalah seberapa besar bukaan lensa kita, itu mengatur seberapa banyak cahaya masuk gitu. Jadi urutannya itu apa dulu nih? dari aperture masuk, lalu Oh. ke shutter speed, baru ke ISO processing dari kameranya. Oke, keren banget tuh teman-teman. Dicatat ya, dicatat biar nggak lupa. Oke, selanjutnya nih, kira-kira kan kita lagi ngejalanin satu program yang ini nih, Mhm, program apa? podcast pulang Podcast sekolah. apa? Betul, pulang sekolah. Pasti kan suatu program tuh ada tantangannya ya, Dian. Kira-kira tantangan yang sangat menantang, yang sangat menghambat terjadinya podcast ini apa sih? Mungkin bisa Jadi, nih di-sharing. eee, podcast pulang sekolah ini memiliki tantangan yang cukup besar, yaitu dari internal kita sendiri, di mana ada salah satu anggota kita yang suka telat. Siapa tuh? Adalah jangan disebut. Gak Suka usah. telat di mana, datang juga kadang terlambat, mengirim tugasnya juga terlambat. Siapa tuh? Adalah Adalah ya, jadi, ada ini ditugaskan untuk mencari topik untuk para narasumber nih. Nah, jadi Terus? jika topik ini belum jadi, maka akan menghambat semuanya ya. Proses syuting bisa juga terlambat dan lain-lain. Itu satu orang terlambat, maka bisa menghancurkan semuanya, workflow kita yang harusnya Oh my berjalan, god, mungkin selesai jam 11 jadi selesai jam 1 gitu. betul banget. Jadi itu di suatu program pastinya kita membutuhkan teamwork yang sangat bagus ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh mikirin diri sendiri dan berusaha untuk semaksimal mungkin supaya teamwork kita jadi bagus. Betul. Betul banget. Kira-kira, harapan dari podcast ini nih, podcast pulang sekolah, apa sih buat para audiens nih harapannya? Mungkin buat harapannya dari program kerja kita ini, Iya. program kerja ini kan juga sebenarnya baru di masa kepemimpinan saya. Jadi harapannya, semoga buat teman-teman yang belum terlalu mengenal tentang eskul-eskul yang ada di Mans 9 bisa lebih mengenal lagi tentang eskul-eskul di Mans 9, kayak kegiatannya ngapain aja, Betul. proker-prokernya ngapain aja, di dalam ekskulnya ngapain aja. Dan, mungkin bisa di-share kayak pengalaman-pengalaman dari para ketua eskul tersebut. Betul. Dan dengan adanya podcast pulang sekolah ini juga bisa menambah eksistensi ekskul-ekskul yang ada di Mans 9 Jakarta. Seperti contohnya kemarin PIKR dan juga ada Paskibra dan juga ada MPK ya dan Iya, OSIS juga OSIS nanti akan nanti. di-upload. Oke. Oke, kan tadi harapan udah, terus tantangan menjalankan program ini udah. Terus gimana sih caranya untuk mengatasi tantangan-tantangan dari internal ekskul itu sendiri nih? Mungkin di awal untuk menghadapi tantangan seperti yang tadi terlambat dan lain-lain sebagainya Iya. yang, itu biasanya kita memberikan pemahaman dulu nih ke orangnya bahwa Gimana tuh cara kasih kita pahamnya? kita jelasin bahwa
ke depannya jangan seperti ini jangan seperti ini gitu. Depannya jangan telat lagi dan diharapkan lebih tepat waktu lagi untuk masalah yang tidak tepat waktu itu. Dan selain diberikan pemahaman biasanya juga nanti diberikan kayak gimana sih biar tugasnya itu lebih cepat, lebih terarah, lebih terstruktur, Tuh. lebih bagus lagi nanti supaya hasilnya lebih bagus ke depannya. Oke. Kalau misalnya orangnya bebal, tapi udah kayak dibilangin berkali-kali, udah diingetin berkali-kali, tapi tetap aja nih, kayak dia tuh masih telat, masih suka lalai dan lain sebagainya. Sebagai ketua nih, gimana apa sih langkah yang diambil untuk menghadapi atau mengatasi SDM-SDM ini nih? Mungkin misalnya masih, tetap terlambat juga nih, tetap, tugas-tugasnya nggak terselesaikan dengan baik, kita biasanya kita istilahnya nonaktifkan di mana udah nggak bisa kita kasih tugas lagi gitu ke Oke. orangnya. Jadi ya udah biar dia belajar dulu sendiri, biar dia sadar dulu tentang Betul. kesalahannya, supaya nanti dia bisa berkembang lebih baik lagi. Karena, eee, satu orang yang mungkin memiliki sifat yang buruk itu nanti lama-lama kelamaan bisa menyebar ke Oh, orang-orang yang lain yang di mana bisa menghancurkan eskul itu sendiri, oke. gitu. Jadi kalau ada racun satu di dalam suatu ruangan, itu tuh bisa aja nyebar ke virus deh, virus lebih tepatnya. Ada virus satu nih di dalam ruangan itu justru bisa nyebar kan ke orang-orang yang ada di ruangan itu tersebut. Jadi makanya kalau misalnya, temen-temen nih ngerasa di dalam circle-nya ada yang toxic, menurut aku sih cut off aja ya, daripada entar jadinya toxic relationship, bahaya. Oke, kira-kira, ada gak nih tips and tricks buat mengembangkan suatu ekskul yang mungkin ya bisa dibilang kan dulu jurnal grafi ini, agak sedikit terkubur nih. Sekarang kan udah muncul ke dalam permukaan, udah kayak, "Bo bo bo." Gimana sih caranya biar bisa bo 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 gitu? Mungkin, tipsnya mungkin itu adalah dari pengembangan diri dari anggota-anggota ekskul tersebut, di mana kita setiap harinya pasti ada materi, ada, materi-materi dari pelatih, terus ada juga latihan. Nah, di mana dari materi itu kita juga bisa belajar gimana cara untuk menjadi apa ya, Improvisasi diri ya? memfasilitasi diri, menjadikan diri kita lebih baik Baik lagi. lagi. Nah, di mana itu juga efeknya nanti bisa bikin ekskulnya lebih baik lagi. Betul. Dan teman-teman ya, kan aku juga bagian dari jurnal grafi. Di dalam jurnal grafi itu nggak hanya cuman materi 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 materi, tapi juga ada fun-nya, ya kan, Hadian kan? Betul. Fun-nya ini tuh berguna untuk bikin bonding, supaya kita tuh satu sama lain saling kenal, satu sama lain tuh makin klop, jadi biar kerjanya, teamwork-nya makin bagus lagi. Betul. Oke, kan biasanya nih kalau ada anak baru ya, dia tuh mau join ekskul, tapi masih ragu-ragu, gimana sih cara Hadian nih biar menarik mata para siswa-siswi baru nih untuk join ke dalam ekskul jurnaligrafi? Mungkin buat, siswa-siswi MAN 9 yang pengen join bagian dari jurnal grafi MAN 9 ini, saya masih ragu-ragu nih mau join apa enggak, mungkin bisa aja ikut salah satu pertemuan kita, entah pada saat produksi seperti hari ini di hari Minggu atau hari Kamis pada saat materi. Di mana nanti bisa lihat tuh gimana kegiatan-kegiatan ekskul kita, gimana pembelajarannya, dan hal-hal apa yang bisa kita dapat dari ekskul ini. Nah, misalnya sudah mengikuti dan dari situ teman-teman bisa memutuskan nih mau ikut atau tidak gitu. Betul, jadi, kita kasih tahu nih dulu biar mereka tuh tertarik dulu nih sama ekskul ini, kalau udah tertarik baru deh biar dia juga, kerjanya maksimal kan kalau orang udah tertarik tuh pasti mau kerja apa aja dikerjain. Betul, supaya nantinya juga tugas-tugas yang diberikan kepada orangnya itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab gitu. Betul, mantul. Nah, kira-kira apa nih keterampilan terbesar yang kamu dapatkan dari ekskul Jurnal-Grafi ini? Keterampilannya mungkin, dari teknik fotografi dan videografi sendiri seperti pengaturan lighting, terus tata ruangan, artistik, terus pengaturan audio dan juga, kita juga ada pembelajaran untuk editing-editing. Nah, di mana itu mungkin bagi yang tertarik atau ingin lebih serius ke dalam dunia fotografi, videografi itu bisa bermanfaat ke depannya. Oke, kan tadi kita udah ngomongin jurnal grafi ya teman-teman. Mungkin, topik jurnal grafi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita boleh balik ke dalam dirinya Hadian dulu. Boleh Kak Hadian kita Boleh. ngulik-ngulik sedikit pribadinya? Nah, kan seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa tuh dulu Hadian, anaknya sedikit introvert, pendiam, dan lain sebagainya. Nah namun nih pas di kelas 11 tiba-tiba dia jadi pemimpin suatu ekskul. Bisa gak sih diceritain nih gimana perjalanannya dari orang yang
pendiam, imut, gemas, tiba-tiba jadi ketua ekskul. Mungkin di awal pertemuan di Mas bilang saya memang agak diem karena memang ya butuh adaptasi dengan orang-orang baru, dengan lingkungan sekolah yang baru, di mana mungkin ya namanya adaptasi butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan iya dan seterusnya karena, waktu orang untuk beradaptasi itu kan berbeda-beda. Nah setelah mungkin sudah saling kenal satu sama lain, sudah tahu gimana sih sifat orang ini apa yang boleh kita lakukan ke orang ini, apa yang tidak boleh, itu, membuat lebih kenal lagi, lebih percaya diri lagi kepada orang-orang. Nah terus untuk perjalanan saya menjadi ketua, mungkin singkat saja. Oke, singkat saja apa Jadi, pemilihan ketua di eskul ini itu ditunjuk oleh para pelatihnya. Nah, kebetulan saya ditunjuk atau diamanahi untuk menjadi pemimpin atau ketua dari eskul Jurnal-Grafi. iya, dan alhamdulillahnya amanatnya tuh dipegang dengan baik. Jadi semua ekskul Geografi itu berjalan dengan baik juga. Jadi enggak mandet mentok gitu lah ibaratnya. Oke, kira-kira nih ada gak sih pesan atau kesan untuk teman-teman Jufik yang lagi nonton di rumah? Eee, Kesal ya, Mas. Mungkin buat teman-teman lagi menjalan yang lagi menjalani suatu ekskul, bisa dijalani dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kembali lagi karena di mana jika kita sudah komitmen untuk join dengan satu ekskul, kita itu harus, eee, misalnya ada tugas, ada ya memang ada suatu pekerjaan yang Kewajiban. kewajiban yang harus kita kerjakan di ekskul tersebut, ya kita kerjakan dengan baik sesuai dengan misalnya kayak di fotografi misalnya suruh dikasih tugas untuk memfoto suatu objek dan lain, dikerjakan dengan baik sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh para pelatih atau mungkin dari kakak-kakak yang, memberikan materi dari ke ekskul tersebut gitu, dari Iya. untuk anggota-anggotanya gitu. Oke. Kan tadi itu pesan ya teman-teman. Kira-kira kesan nih, kemarin-marin kan Hadian mungkin, di belakang layar ya. Nah sekarang kesannya di depan layar atau langsung jadi bintang tamu ini apa sih kesannya nih? Kesannya sebenarnya biasa aja ya, Oh, oke biasa. biasa aja juga, paling ya ini juga sebagai latihan untuk, public speaking nih. Betul banget. Jadi kita bisa melatih skill public speaking kita di program ini juga. Oke. Oke. Tadi kan udah kesan pesan ya Hadian. Mungkin aku boleh minta sedikit ceritain nggak pengalaman kamu mengenai fotografi di SMP? Ya walaupun Covid ya, tapi mungkin ada kali ya dikit-dikit pengalamannya. Jadi pengalaman atau saya mulai belajar tentang fotografi itu ya memang dimulai dari SMP seperti yang tadi sudah dibilang, di mana, pada saat itu kelas 7 kan masih Covid tuh, Iya. itu juga nggak ada ekskul jadi belum ngapa-ngapain, mulai aktif ekskul di kelas 8 lalu memilih ke ekskul fotografi. Nah di situ mulai belajar tentang segitiga exposure, Wih, komposisi dari keren. foto, gitu. Tapi untuk tentang videografinya nih belum gitu. Oh belum. Jadi mulai belajar dari foto dulu, di Oke. mana di situ ya mungkin sama juga kayak di sini kita belajarnya materinya sama, Mhm. terus ya penugasnya juga sama paling hanya foto ke lapangan atau indoor atau outdoor gitu. Lanjut di SMA, ya udah sekarang Heeh. melanjutkan lagi, ekskul fotografi di MAN 9 ini gitu. Terus pembelajarannya juga sama sebenarnya, Heeh. cuma ada tambahan-tambahan kayak belajar videografi, terus gimana teknik-teknik dalam pembuatan film gitu. Gimana di film itu kan ada lighting, ada audio yang di mana kita itu harus bisa setidaknya paham Oke. tentang hal-hal itu, karena itu adalah suatu Ber elemen ya, elemen yang ada di dalam film gitu. Oke, mungkin pada saat SMP Hadian tuh, belajarnya otodidak ya, yang di mana itu mungkin tidak terlalu terarah. Nah, setelah sekarang udah join atau bahkan menjadi ketua ekskul Geografi, jadi, skill-nya tuh terus pembelajarannya jadi lebih makin terarah juga, ditambah didampingi oleh para, eee, pelatih-pelatih yang sangat keren. Oke Hadian, kira-kira mungkin bisa kali ya kita tunjukin prototype dari hasil fotografi Hadian. Mungkin, nanti editor boleh tolong diedit, nanti ada di sini fotonya.
Iya, udah. Oke udah, oke. Keren banget gak sih teman-teman? Nanti Hadian bisa, kirim aja foto kesukaan Hadian hasil fotonya, terus bisa ditunjukin ke teman-teman. Oke. Mungkin, teman-teman semua yang aku mau nanya jurnal masih open recruitment nggak? Scenografi, sepanjang ini masih open recruitment karena sebenarnya kita juga, membutuhkan anggota karena kurang anggota kita sekarang 15 orang. Oke 15, tapi Iya itu udah lumayan cukup keren, cuman mungkin agak sulit untuk nanti regenerasinya ya, iya, jadi emang betul. lagi dibutuhin banget. Karena, kelas 10-nya itu hanya Hanya berapa tuh? 6 atau 7 orang. Iya. Jadi misalnya untuk regenerasi misalnya nanti pemilihan BPH itu siapnya BPH, maunya BPH. Oke, Jadi misalnya kelas 10 yang mau join, boleh join asalkan bisa menjalankan tugasnya dengan sekali baik lagi dengan baik dan penuh tanggung jawab gitu. dan harus berkompeten ya teman-teman semua. Jadi ini yang mau belajar tadi, apa, segitiga exposure, fotografi, Geografi, videografi, jurnalistik, terus tentang berita dan lain sebagainya, boleh banget. Pintu jurnalgrafi itu terbuka sangat lebar untuk teman-teman Jufik yang pengen join ke dalam iya. jurnalgrafi. Terus misalnya ada yang nanya juga mau join fotografi harus punya kamera atau enggak, eee, sebenarnya enggak, cuma kalau punya lebih baik gitu. Dan dari kita juga tidak mewajibkan karena bisa pinjam juga dari kamera pelatih atau dari teman-teman yang punya kamera gitu. Oke. Iya, jadi tidak punya kamera itu jangan dijadikan alasan ya teman-teman dan jangan sampai teman-teman semua banting pintu cuman karena minta kamera ya, nggak boleh. Tidak patut untuk ditiru ya. Betul gak Dian? Betul banget. Jadi tenang aja, di jurnalgrafi ini tuh insya Allah banget, terfasilitasi dari kameranya. Jadi teman-teman yang mau belajar yang nggak punya kamera, bisa banget pakai kamera pelatih atau kamera yang udah ada di dalam jurnalgrafi. Betul. Oke, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja join jurnal grafis sekarang juga. Teman-teman mau ngerasain gak sih kayak bikin podcast kayak gini, terus kayak banyak, lampu-lampu, apalagi nih teman-teman yang suka nonton film, suka nonton podcast, pasti penasaran kan behind the scene dari pembuatan tersebut. Jadi langsung aja join, nanti ketemu aku di jurnal grafik, ketemu Kak Hadian, ketemu banyak. Oke langsung join aja ya. Mau ketemunya jarang-jarang karena sibuk orangnya. Iya betul, tapi aku tetap sayang jurnal. Habis. Oke nih Adian terakhir, mungkin ada kata-kata gak sih buat teman-teman Jupik yang ada di rumah nih, kata-kata bikin semangat, bikin, menampar mental atau lain sebagainya boleh banget diutarakan. Kata-katanya apa ya? Bingung Apa juga. tuh? Mungkin kayak beberapa hal yang tadi sudah saya lakukan pengulangan, yaitu kerjakanlah sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada kalian dengan penuh tanggung jawab. Karena sekali lagi, mungkin dengan kalian mengerjakan itu dengan baik, banyak orang yang akan terbantu gitu. Contohnya dalam hal produksi di mana satu orang nggak hadir itu saya nggak datang, nggak ada kamera gitu. Tapi saya nggak ngirim kameranya gitu, itu artinya kan saya tidak bertanggung jawab dan di mana itu bisa menghambat dari pekerjaan-pekerjaan kita yang akan dilaksanakan gitu. Betul banget. Jadi teman-teman harus menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Karena pastinya banyak banget orang-orang yang nungguin teman-teman. Tapi teman-teman juga jangan terlalu berpikir bahwa teman-teman tuh pemeran utama dalam suatu film. Karena semua orang tuh menjadi peran utamanya dalam hidupnya masing-masing. Jadi semua orang itu memiliki peran-perannya tersendiri kayak di dalam podcast ini mungkin saya sebagai kameramen, ada Maul sebagai host atau sebelumnya juga ada Naika sebagai host. Ada Kahfi juga sebagai host dan di balik layar itu banyak orang-orang yang kayak Arya, Satria, yang di mana itu dia ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan produksi dari program kerja podcast ini Betul, gitu. jadi kalau misalnya salah satu hilang nih palanya, ya bakalan tumbang, bakalan menghambat semua proses produksi dari podcast ini. Betul. Oke, mungkin sekian ya hadian untuk podcast pulang sekolah pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan teman-teman semua jangan lupa ya
untuk nonton semua video Dari episode-episode podcast episode tentang sekolah. betul, maupun sebelum atau nanti yang akan datang. Pokoknya dipencet loncengnya dan juga dipencet tombol subscribe-nya. Mmm. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.